pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. KPU menggelar sayembara maskot Pilkada 2024. Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bakal melaksanakan jambore petani. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama untuk pagi hari ini, KPU Bone menggelar sayembara desain maskot Pilkada 2024 dengan mengedepankan kearifan lokal Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menggelar sayembara maskot, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Kepala Daerah Bone tahun 2024. Disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Bone Abdul Aziz, sayembara tersebut telah dimulai 18 April hingga 3 Mei 2024 dengan memperebutkan uang tunai 10 juta rupiah. Dikatakan Aziz, yang juga Koordif Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat SDM ini, desain maskot Pilkada 2024 merupakan karya orisinil warga Bone dengan desain maskot yang bercirikan kearifan lokal, mengandung nilai-nilai kebudayaan Kabupaten Bone. Ia menuturkan, hasil karya pemenang sayembara maskot menjadi hak milik KPU Kabupaten Bone sepenuhnya dan akan dipakai dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Pilkada 2024. Untuk itu, maskot akan digunakan sebagai ajang untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2024. Pertama kita ukur keasliannya, original karyanya sendiri itu, terus kemudian estetikanya, lalu kemudian mencerminkan nilai budaya Kabupaten Bone. Kalau yang lalu kalau maskot sebelumnya selama 2 pilkada berturut-turut itu, kan itu pakai maskot kepiting. Ini juga kita harapkan sih nanti ada maskot baru yang lahir dari orang-orang ya masyarakat Bone sendiri itu sebagai ikon pilkada nanti kita ke depan. Nanti maskot ini ya kita jadikan sebagai ajang untuk kemudian kita sosialisasikan juga. Jadi nanti ajang pendidikan pemilih juga nanti. Sembari juga mengajak partisipasi pemilih di Bone. Aziz menambahkan, adapun pengumuman pemenang rencananya akan disampaikan pada 5 April 2024 mendatang bersamaan dengan launching maskot Pilkada 2024 di Kabupaten Bone. Informasi selengkapnya, semangat emansipasi wanita yang dikobarkan RA Kartini di masa lalu menjadi panutan bagi Dewi yang sehari-harinya berjualan aneka jenis kue di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar. 21 April kemarin diperingati sebagai Hari Kartini yang menjadi momentum pengingat akan dedikasi Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun, kaum perempuan pun sudah mulai menunjukkan kebolehannya dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, yakni dengan melakoni berbagai jenis pekerjaan. Selain bekerja di kantor, banyak pula kaum perempuan yang menjadi pengusaha melalui dagang. Salah satunya Dewi yang sehari-harinya berjualan kue di kawasan Jalan Beseka Juara Watampone. Adapun jenis kue yang dijajakan seperti donat, dadar gulung, dan masih banyak jenis kue lainnya. Dewi yang ikut membantu sang suami mencari nafkah menuturkan, sudah 10 tahun lebih ia berjualan di lokasi tersebut. Dalam sehari, Dewi mengaku mampu memperoleh pendapatan hingga Rp300.000. Ada 10 tahun menjual kue. Sampai terus mulai anak aku kecil, saya menjual kue. Sampai tamat sekolahnya, ini pencarianku tidak ada yang lain. Ini saja menjual kue terus. Satu hari ada berapa? Biasanya 300. Ya, 300 banyak kasih satu hari. Tidak menentu, kadang bagus, kadang tidak. Kalau bagus dapat itu saja 300 dapat. Kalau tidak bagus kasihan dapat 100. Hasil ini kasih kuliah anakku. Hasil dari hasil kue, dari anakku tuh sampai sarjana.
Ditambahkan, selama berjualan kue, ia sudah dapat menyekolahkan anaknya hingga di tingkat perguruan tinggi. Semangat juang Raden Ajeng Kartini di masa lalu sangat dirasakan Dewi dan kaum perempuan lainnya di zaman ini, dengan dapat bekerja di sektor apapun. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bone bakal menggelar Jambore Petani selama 2 hari di Kecamatan Barebo. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Bone akan menggelar Jambore Petani dan Kema Bakti Saka Taruna Bumi selama 2 hari di Bumi Perkemahan Bakte, Desa Kajalalidong, Kecamatan Barebo. Kepala Dinas TPHP Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, kegiatan Jambore Petani ini bukan sekedar pesta semata, melainkan merupakan bentuk apresiasi yang mendalam terhadap peran penting petani dalam menjaga kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kabupaten Bone. Dalam rangkaian kegiatan ini, menurut Andi Asman mencakup berbagai aktivitas menarik, mulai dari tudang sipulung, halal bihalal hingga jalan santai. Silaturahim juga para seluruh petani yang bisa di situ ditempatkan sebagai tukar pendapat, mengasah keterampilan, kemudian meningkatkan minat bakat untuk menjadi petani yang orientasinya kerja secara berbasis teknologi, berbasis modern. Petani saja dengan KTNA, kan lingkup pertanian agak kecil ini, karena ini yang harus di sportivitas pada seluruh petani. Nanti petani ini merasa ada hal yang menjadi motivasi tersendiri ketika diberikan silaturahim pertemuan besar untuk satu dengan lainnya. Dengan dilaksanakannya Jambore Petani tanggal 27 dan 28 April 2024 mendatang itu diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Puluhan ribu bibit pohon ditanam di dalam wilayah Kabupaten Sinjai pada momentum peringatan Hari Bumi Sedunia tahun 2024. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindya. Pada peringatan Hari Bumi 22 April 2024, pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan penanaman pohon serentak di sejumlah titik dalam wilayah Kabupaten Sinjai kemarin. Kepala DLHK Sinjai Sofwan Sabirin mengungkapkan penanaman pohon serentak ini sebagai rangkaian peringatan Hari Bumi 2024 dengan mengangkat tema menanam pohon selamatkan bumi yang dipusatkan di lingkungan Tanah Sang, Kelurahan Alehanwai, Kecamatan Sinjai Utara, serta dilaksanakan secara serentak di sekolah-sekolah. Disebutkan sebanyak 15.000 bibit pohon ditanam dengan beberapa jenis bibit diantaranya ketapang kencana, pala, durian, dan pohon hias pucuk merah. Sofwan mengatakan dengan keterlibatan semua pihak dalam peringatan ini dapat membangun sinergitas seluruh komponen masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami dari DLHK dan UPT KPH Tangka Provinsi Sulawesi Selatan yang ada di Sinjai menyiapkan bibit untuk penanaman pohon sekitar 15.000 pohon yang terdiri dari pohon pala, durian, ketapang kencana, dan pucuk merah. Dalam kegiatan ini kami berharap hasil penanaman ini bisa berkelanjutan untuk tumbuh kembangnya dari tanaman yang kita tanam. Ditambahkan Sofwan, penanaman pohon ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bersama Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan UPTD KPH Tangka. Hal ini juga sebagai bagian dari penanaman 2 juta batang pohon serentak seprovinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan pelaksanaannya di kawasan Danau Tempe, Kabupaten Wajo. Permasalahan lingkungan dan berbagai isu global lainnya masih menjadi perhatian serius dari pemerintah. Berikut kembali dilaporkan Firdaus Gafar. 22 April tepatnya hari ini diperingati sebagai Hari Bumi Sedunia, di mana setiap tahun orang-orang berdiri bersama mempromosikan kesehatan lingkungan, kasih pengurangan risiko dan pemberdayaan masyarakat. BPBD Kabupaten Bone Nur Fajar mengatakan Hari Bumi perlu diperingati karena masih banyak masalah lingkungan di bumi sehingga perlu ada kesadaran serius tentang lingkungan yang terus mengalami perubahan. Dikatakan
mengatakan untuk meningkatkan krisis iklim global yang mengkhawatirkan saat ini perlu berfokus pada kelebihan populasi hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan menipisnya kualitas lingkungan. Setiap tahun semua orang di seluruh dunia memperingati Hari Bumi yang jatuh tepatnya pada tanggal 22 April. Hari Bumi diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan dan mengakui krisis iklim global yang mengkhawatirkan saat ini. Semoga dapat meningkatkan kesadaran kita pada lingkungan yang lebih positif. Semua lapisan masyarakat bisa menyadari bahwa dalam meningkatkan kesadaran kita tentang lingkungan untuk yang lebih baik. Fajar menambahkan dirinya mengajak seluruh pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan beradaptasi dengan cara hidup lebih ramah lingkungan. Informasi terakhir pagi hari ini, kondisi harga cabai rawit dan cabai merah besar di pasar tradisional Kabupaten Bone anjlok. Berikut dilaporkan Ahmad Kafi. Harga cabai rawit dan cabai merah besar pekan keempat bulan April mengalami penurunan harga yang cukup drastis. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Palaka Bone, Ida mengatakan, awal pekan ini harga cabai rawit mengalami penurunan harga sekitar Rp25.000, sementara untuk harga cabai merah besar Rp20.000. Yang semula harga cabai rawit Rp50.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Ditambahkan, sementara itu untuk komoditi lain seperti bawang merah masih bertahan di Rp60.000 per kilogramnya. Pihaknya menyebut, diperkirakan harga bawang merah mungkin tidak mengalami penurunan dalam beberapa hari ke depan disebabkan curah hujan yang tinggi, menyebabkan petani bawang merah mengalami gagal panen. Untuk perubahan harga sendiri itu, cabai merah besar dari harga Rp40.000 per kilo turun jadi Rp20.000 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit itu dari harga Rp50.000 turun jadi Rp25.000 per kilonya. Sedangkan bawang merah itu harganya tetap seperti minggu kemarin Rp60.000 per kilo. Sementara itu, salah satu pedagang telur menuturkan harga telur ukuran sedang di kisaran Rp45.000 per satu raknya, dan untuk ukuran besar Rp50.000 per satu raknya. Tengah, telur tengah ini. Empat ini. Kalau ini 50. Tetapi 49 itu cedera harga, itu diikuti. Adapun harga bahan pokok lainnya seperti beras, minyak, tomat, cabai merah, keriting, dan bahan pokok lainnya terpantau tidak mengalami kenaikan. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.